Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah pekan ini. Bersyukur oleh karena karunia Tuhan, oleh karena anugerahnya, kita dapat dikumpulkan lagi sebagai satu keluarga dan sebagai saudara seiman untuk kita dapat sama-sama bersekutu, sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari saya mengajak kita untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu kami dapat berkumpul lagi hari ini untuk sama-sama mengikuti ibadah pekan hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah pekan ini kiranya menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, dan kiranya ibadah pekan ini sungguh ya Tuhan merubah kami dan juga bagaimana hidup kami untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu menjadi murid Tuhan, menjadi seorang anak-anak Tuhan, tentu tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak adalah anak-anak yang harusnya menjadi sebagai bejana yang mau terus dibentuk, yang mau terus diubahkan dan terus ditransformasikan untuk hidup kita sesuai dengan kehendaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, baik dari tingkah laku kita, perilaku kita, pikiran kita, maupun juga perkataan kita. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama menundukkan hati kita, untuk sekali lagi berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk kita sama-sama dapat mendengarnya, dan juga kiranya firman ini berbuah dalam hidup kita sekalian. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur Bapa untuk ibadah ini. Kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini firman yang akan disampaikan hamba-Mu ini. Sungguh ya Tuhan, setiap yang mendengarkannya dengan seksama dan juga berbuah di dalam hati dan seluruh kehidupan kami semua ya Tuhan, untuk kami sama-sama dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman hari ini didapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan kita pada hari ini akan
terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dengan perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, saya teringat gitu ketika membaca firman ini, satu lagu sekolah minggu yang mungkin kita sudah kenal gitu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kita sering mendengar gitu ya tentang hati-hati menggunakan mulut kita. Mungkin guru-guru sekolah minggu ketika mendengarkan lagu ini dan ketika mengajar kepada anak, supaya kita jangan sampai mungkin mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh mungkin melawan orang tua, mungkin kita tidak boleh dalam perkataan kita, juga tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada teman kita. Namun seringkali juga yang kita lupakan adalah perkataan kita itu sungguh mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan diri kita. Sehingga perlu berhati-hati di dalam berkata-kata. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Bapa yang hidup di dalam kehendaknya. Sehingga perlu berhati-hati di dalam berkata-kata. Apalagi di dalam hal menegur. Tentu menegur adalah hal yang baik. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, tentu kita akan langsung menegur kepada orang tersebut. Baik dengan cara yang keras, maupun ada mungkin dengan cara yang lembut gitu. Banyak sekali cara kita ketika kita menegur. Mungkin ada orang yang straight to the point, langsung menegur saja, tidak basa-basi. Langsung kalau ada yang salah, tidak boleh berbuat seperti itu. Tidak boleh berbuat demikian. Tidak boleh kamu melakukan seperti itu. Mungkin ada juga yang melakukannya dengan tidak boleh seperti itu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu Saudara cara kita menegur terhadap orang-orang di sekitar kita ketika kita melakukan kesalahan. Namun yang seringkali kita lupakan adalah cara menegur kita, bagaimana bertutur kata. Tentu hal ini yang terkadang tidak kita perhatikan dengan seksama. Kita merasa bahwa kita benar, kita merasa bahwa dia salah, sehingga dengan mudahnya kita berkata, ya saya benar, tentu dong, ya terserah gitu. Ya apa saya katakan kan memang ini mengarahkan dia gitu, untuk membenarkan dia, memperbaiki dia gitu. Jadi mungkin terkesan seenaknya ketika kita berbicara terhadap orang lain, langsung gitu, tidak peduli perkataan itu menyakiti hati dia atau tidak, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu hal ini adalah, kalau kita melihat mungkin tentu saja hal ini baik gitu kan, ketika kita membicarakan suatu kebenaran gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, berkata kebenaran tidak hanya cukup hanya memperkatakan kebenaran, tapi juga dari cara bagaimana kita menyampaikan kebenaran tersebut. Cara kita menegur, cara kita menasihati, itu juga perlu diperhatikan. Karena itu mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan kebenaran itu. Ya masakan kita bisa mengatakan kebenaran, tapi kita tidak mengatakan dengan cara yang benar. Apakah itu akan disebut sebagai kebenaran? Tentu isinya sebagai kebenaran. Tapi kita ketika tidak menyampaikan dengan cara yang benar, tentu itu menjadi satu tanda, suatu refleksi bagi kita untuk melihat kembali ke diri kita gitu. Apakah kita juga sudah hidup benar atau tidak gitu. Tentu hal ini yang perlu kita perhatikan, apalagi Paulus mengingatkan kepada Timotius mengenai hal demikian, mengenai saudara-saudara seiman. Dimana kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya di bab perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, kita melihat bahwa ternyata dalam keadaan Timotius di sana itu banyak sekali pengajar sesat yang seringkali mengajar hal-hal yang tidak baik. Tentu mereka mengikuti roh-roh penyesat, ajaran setan-setan dikatakan, tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka gitu. Berbagai banyak hal gitu, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran gitu. Di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa bagaimana sih menghadapi pengajar sesat ini. Pengajar sesat itu banyak dan tentu adalah
hal yang sangat sulit bagi Timotius, apalagi Timotius adalah seorang yang masih muda. Tentu hal ini sangat sulit ketika dia menghadapi di satu jemaat dengan berbagai rentang usia, dan mungkin juga ternyata bahwa pengajar-pengajar sesat itu ternyata juga datang dari orang-orang yang lebih tua darinya. Orang-orang yang lebih muda maupun orang-orang yang tua itu tertentu, itu ada juga pengajar-pengajar sesat yang hadir. Sehingga Paulus melihat itu sebagai hal yang harus Timotius hadapi. Sebelum masuk di dalam pasal 5 ini, kita melihat bahwa Paulus menasihati dan mengingatkan Timotius dengan ucapan, ketika kita lihat ayat yang terkenal gitu, dengan ucapan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal itu tentu dikatakan Paulus bagaimana ini masih dalam perikop bahwa tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, bahwa hidupnya itu harus hidup yang benar, bahwa hidupnya jangan karena dia muda dia direndahkan karena usianya, dia direndahkan karena pengalaman yang rendah, tapi menjadi teladan bagi setiap orang, bagi seluruh jemaat maupun juga terhadap para pengajar-pengajar sesat itu. Dengan bagaimana dalam teladan, menjadi teladan bagi mereka dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tentu hal ini kemudian dijabarkan lagi Paulus dengan berbagai banyak hal gitu. Dengan tekun membaca kitab suci, membangun, mengajar, jangan lalai mempunyai karunia, perhatikan semuanya itu, dan paling terakhir mengingatkan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi cara menghadapi pengajar sesat ini Paulus jabarkan dengan begitu singkat tapi begitu padat di dalam beberapa ayat ini saja gitu, untuk mengingatkan Timotius untuk hidupnya senantiasa hidup yang benar dan mencerminkan kebenaran. Dengan demikian Paulus tidak hanya bilang awasilah ajaranmu gitu, tidak begitu Bapak Ibu Saudara, tapi apa? Itu kan kita lupa gitu, awasilah dirimu sendiri. Itu Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan dua, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Dan demikian ketika bertekun dalam itu, dia menyelamatkan dirinya dan juga orang-orang yang mendengar dia. Bahwa hidupnya bukan sekedar menyampaikan kebenaran, tapi hidup harus dalam kebenaran, harus dalam teladan, hidup yang mencerminkan kebenaran. Apalagi kita melihat di ayat 12 tadi ya, teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tentu ini harus yang dipunyai Timotius ketika hidup di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah para pengajar sesat yang mungkin menyebar di berbagai lingkungan di dalam kehidupan jemaat yang perlu Timotius hadapi dan perlu Timotius nasihati dan juga mungkin mengajar sehingga tidak lagi demikian gitu. Tapi apakah kita melihat apakah hal itu membuat Timotius akhirnya harusnya mengatakan kebenaran saja dengan seenaknya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak pernah bilang untuk Timotius langsung, ya awasilah ajaranmu, kalau ada yang salah tegurlah dia, langsung marah-marah gitu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam satu aspek yang sama ini, menjadi teladan, menjadi hidup benar, menjadi mengawasi diri sendiri dan pengejaran, itu seharusnya dinyatakan dengan cara hidup dan cara menegur yang benar. Dalam hal inilah kita melihat dalam 1 Timotius 5 Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai pencabaran, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah sebagai bapa, tegur orang muda sebagai saudara, perempuan tua sebagai ibu, perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Tentu Paulus tahu ketika yang dihadapi Timotius itu pengajar sesat ini ada di berbagai rentang usia. Bahkan ada dengan usia bapak-bapak, orang yang lebih tua. Ada yang dihadapi juga orang-orang yang muda, lebih muda dari dia. Atau mungkin juga dari kaum-kaum ibu, atau mungkin juga dari adik-adik yang perempuan yang lebih muda gitu, perempuan yang lebih muda, yang lebih usianya lebih muda dari dia dan dianggap sebagai adiknya sendiri gitu. Hal ini tentu jadi kesulitan bagi Timotius. Bagaimana seharusnya ketika saya tahu saya harus hidup benar,
Tapi bagaimana cara saya menegur itu dengan baik-baik? Gitu. Menegur dengan hati-hati, menegur untuk hati-hati, tapi juga harus hati-hati di dalam menegur. Tentu, ini yang dikatakan Paulus, bahwa ketika hidup benar dalam Timotius, dalam kehidupan Timotius, hidup benar tentu harus disampaikan dengan cara yang benar. Menegur dengan benar, menegur dengan penuh kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan dalam hal ini berbagai usia perlu diperhatikan. Kalau misalnya orang lebih tua, Paulus mengatakan, jangan engkau keras, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Jadi bagi Timotius, Paulus mengingatkan gitu. Tentu kamu menghadapi orang-orang yang sesat, mungkin orang-orang lebih tua. Tapi jangan sampai karena orang itu lebih tua dan kamu benar, kamu seenaknya menegur dia keras-keras gitu. Tidak. Tapi Paulus mengingatkan, jangan engkau keras, tapi tegurlah dia sebagai bapa. Artinya apa? Sebagai bapa tentu itu harus dengan cara yang hormat, dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang menghargai dia sebagai seorang bapa. Tidak seenaknya kita seolah menegur seperti teman-teman sepantaran kita gitu kan, seorang teman-teman yang mungkin kita ngomong ceplos-ceplos aja gitu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan Paulus bahwa jangan keras, tapi sebagai bapa, artinya perkataan dia itu adalah perkataan yang menghargai bapa ini, orang lebih tua, yang menghormati dia. Tegurlah dia, maksudnya adalah bagaimana menasihati dia dengan cara yang lembut, menghargai dia, menegur dia sebagai sebuah status dia sebagai bapa, dan bukan sebagai orang-orang yang dianggap sebagai sama saja gitu, bahwa dia benar dan tentu dia seenaknya untuk menegur. Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua adalah tegur orang-orang muda sebagai saudaramu, dalam artian bahwa hanya karena ada orang-orang muda yang mungkin kurang pengalaman, yang mungkin kurang pengajaran, yang lebih muda daripada Timotius, kemudian akhirnya meremehkan dan juga mungkin merendahkan gitu. Tentu dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara, tentu ketika melihat anak muda yang mungkin melakukan kesalahan, tentu dalam hati kita, oh ini masih muda gitu kan, masih muda gitu kan. Tentu kalau misalnya, apalagi kalau mungkin melibatkan dalam satu hal, mungkin berbicara tentang anak muda, mungkin ada hati dalam hati kita mungkin lebih meninggikan diri kita dibanding dirinya, bahwa oh pengalaman saya lebih banyak nih, oh itu mah dia masih muda lah, nanti belajar lagi lah gitu loh. Mungkin kita seolah merendahkan kita, jadi ngomong seenaknya mungkin ya, jadi kayak udahlah kau jangan gitulah, mungkin kita bicara dengan keras gitu karena kita menganggap diri kita mungkin lebih tua dan dirinya lebih muda gitu. Tapi tidak, bagi Timotius diingatkan bahwa orang-orang muda sebagai saudara. Artinya ada sebuah status yang diberikan kepada orang-orang lebih muda sebagai saudara gitu, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita menghargai dia sebagai saudara kita. Artinya apa? Kita tuh merangkul mereka. Alih-alih kita mungkin mengatakan yang tidak-tidak tentang dia, mungkin merendahkan dia, atau mungkin mengatakan hal-hal yang mungkin ceplos-ceplos juga gitu kan mungkin. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita menghargai dia sebagai saudara sendiri gitu. Orang-orang muda yang lebih muda dari dia, yang merangkul dia, yang membawa dia dalam imannya yang lebih dewasa, membawa dia dalam pengajaran yang benar, membawa dia kepada pemikiran yang benar. Kalau dia salah, tegurlah dia, merangkul dia, berbicara dengan baik, penuh kasih. Itulah yang harusnya dilakukan. Ini juga sama ketika kita berhadapan dengan Bapa, menghargai dia, menghormati dia, tapi juga sebagai orang-orang lebih muda, kita juga menghargai mereka dengan kasih. Kita merangkul mereka sebagai seorang teman, seorang sahabat, apalagi seorang saudara kita, mungkin sepantaran, seolah sama dengan kita. Saudara artinya statusnya sama. Kita menganggap diri kita dengan dia adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sama gitu. Kemudian perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Tentunya hal yang sama dengan orang-orang tua sebagai bapa. Kita melihat mungkin ibu-ibu, mungkin kita melihat mungkin ada perilaku yang tidak benar. Tentu ada dalam hati kita, tentu ada ingin sekali menegur mereka. Mungkin kita melihat ada ibu-ibu yang mungkin mengatakan hal yang sebenarnya kita dengar tidak benar itu. Mungkin bagi kita
adalah hal yang harus diperbaiki, harus dibenarkan dengan segera gitu. Tapi sebagaimana juga Bapa, kita perlu melihat perempuan-perempuan tua yang mungkin yang maksudnya di sini adalah perempuan-perempuan mungkin dengan usia yang lebih tua daripada kita sebagai ibu. Tentu kita juga menghormati statusnya gitu. Kita statusnya sebagai yang lebih tua, kita menghormati dia, menghargai dia, juga dengan lembut dan penuh kasih menegur dia. Dan juga yang terakhir itu adalah perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini tentu hampir mirip juga dengan orang-orang muda sebagai saudara. Di sini Paulus memberikan penekanan khusus dengan penuh kemurnian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Timotius adalah seorang laki-laki. Nah, tentu laki-laki kalau bertemu dengan perempuan pasti ada hal-hal yang mungkin harus perlu dibatasi, dihindari untuk menghindari hal-hal yang demikian. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius ketika menegur, bukan jadi seenaknya gitu kan, tadinya dikatakan sebagai saudara gitu, rangkul-rangkul saja gitu kan yang perempuan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini ada sebuah batasan di mana menjaga kemurnian, kekudusan hidup. Jadi dalam istilahnya itu tidak cari-cari kesempatan gitu, tidak tebar pesona gitu. Kalau istilah sekarang gitu ya, Timotius itu tidak boleh tebar pesona gitu kan dengan mungkin yang lebih muda gitu kan, menegur tebar pesona, cari-cari perhatian, tidak gitu. Tapi bagaimana juga dia menegur sebagai seorang orang muda tadi, sebagai saudara, tapi tentu dengan hal penekanan khusus dengan penuh kemurnian. Artinya Timotius harus menjaga hidupnya untuk tetap kudus. Tidak boleh artinya akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin tergoda dan segala macamnya, tapi ada hal-hal yang perlu dijaga, menjaga kekudusan hidupnya, kemudian hidupnya, untuk juga dapat menegur dengan baik, dan juga akhirnya tidak jatuh di dalam dosa, oleh karena lawan jenis tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu hal ini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ya, mungkin yang mendengar ini dari berbagai pantaran usia, mungkin dari rentang usia yang berbeda, mungkin ada yang lebih tua, mungkin ada juga yang mendengar ibadah pekan ini mungkin dengan usia yang lebih muda gitu. Lantas bagaimanakah hidup kita ketika kita di tengah-tengah kehidupan berjemaat? Kita menemukan orang yang salah, menemukan orang yang melakukan hal yang tidak benar. Bagaimanakah kita menegur mereka, menasihati mereka? Tentu ketika mendengarkan firman ini adalah hal yang baik, adalah hal yang benar ketika kita juga tidak hanya menegur orang untuk hati-hati, tapi kita juga perlu hati-hati dalam menegur. Karena ketika kita menegur, tentu tidak hanya kita menampilkan perkataan kita, tapi juga diri kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Oleh karena itu perlu dari diri kita untuk memperhatikan hidup kita dan juga menyampaikannya dengan benar. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah keluarga Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan yang dipersatukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu makanya Paulus mengingatkan Timotius, mengingatkan dengan gambaran bahwa orang tua sebagai bapa, ada sebagai saudara, sebagai ibu, dan sebagai adik. Ini adalah gambaran keluarga Bapak Ibu Saudara. Gambaran keluarga harus kita perhatikan gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita menganggap kita adalah keluarga sendiri, kita adalah satu sama lain adalah keluarga, orang-orang yang mungkin yang lansia sebagai oma opa kita, mungkin lebih tua sebagai bapak ibu kita, adik-adik kita yang mungkin lebih muda, ketika kita menganggap diri kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan, artinya kita juga memperhatikan cara kita menyampaikan. Kita juga hidup di dalam kasih yang harmonis. Kasih yang harmonis tentu dinyatakan di dalam perkataan dan tingkah laku kita sebagai satu keluarga. Tentu kita tidak mau orang ini terjatuh, makanya kita menegur dia, menasihati dia. Tapi di satu sisi, karena kita adalah keluarga, makanya saya juga mau hidup di dalam kasih, merangkul mereka sebagai seorang keluarga, menghormatinya, menghargainya dia. Ada sebuah status yang diberikan, status sebagai keluarga Allah. Ini harus kita perhatikan di dalam menegur, bahwa ketika kita menganggap orang lain mungkin sebagai keluarga kita, bapak kita, saudara kita, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam tingkah laku kita, perkataan kita, dan perilaku kita, untuk akhirnya kita tidak seenaknya gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita bisa menegur dengan semena-mena, dengan seenaknya, karena jangan-jangan kita menganggap orang lain sebagai orang yang asing.
Jadi kita tidak memperhatikan perasaannya dia. Dia memperhatikan mungkin apa yang dirasakan ketika kita menegur dia, gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya sebagai seorang keluarga, Paulus mengingatkan ada sebuah aspek-aspek yang perlu diperhatikan, gitu Bapak Ibu Saudara, bahwa ada hal-hal di mana hidup kita harus memperhatikan cara yang benar ketika kita menegur. Karena hidup kita bukan sekedar memperhatikan ajaran tadi, Timotius, tapi juga mengawasi diri kita. Hidup kita adalah cerminan Kristus yang menampilkan diri Kristus kepada orang lain. Sehingga tidak bisa kita katakan, saya melakukannya karena menyampaikan kebenaran kok. Ya gak pedulilah dia mau perasaannya seperti apa. Ya karena kan saya benar. Tidak bisa seperti itu. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan hidup kita, perkataan kita, teladan hidup kita kepada orang lain. Demikian marilah kita hidup sebagai satu keluarga yang hidup, yang tidak hanya berpapasan saja gitu kan, selamat pagi, selamat malam, tapi juga hidup di dalam pengajaran, hidup dalam menasihati, hidup menghormati, menghargai, mengasihi sesama kita, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tentu yang lebih tua bukan kita mengagungkan dia, mungkin lebih muda mungkin kita sedikit merendahkan dia, tapi kita menghormati status mereka sebagai mungkin orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, orang-orang yang usianya lebih tua dengan usia yang lebih muda. Kita menganggapnya sebagai keluarga yang hidup di dalam kasih yang harmonis. Artinya kita hidup dalam kasih, kita merangkul mereka, menghargai dia, menghormati mereka. Ketika kita menemukan dia salah, kita menegur, tapi dengan cara yang benar, dengan cara penuh kasih, kesucian, kemurnian, dan juga teladan hidup kita kepada mereka. Demikian hidup kita adalah bagaimana kita juga hidup dengan benar, menegur berhati-hati, tapi kita juga berhati-hati di dalam kita menegur terhadap orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, telah kita mendengar juga bahwa hidup kita adalah hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur Bapa untuk hari yang Kau beri ini, kami dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, untuk kami dapat menyaksikan ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menemukan hati kami, dan bagaimana hidup kita juga benar, bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga bagaimana menyampaikan dengan cara yang benar. Karena hidup yang benar, menyampaikan kebenaran, seharusnya hidup juga dengan cara yang benar. Tidak bisa seenaknya kita menyampaikan kebenaran tapi tidak hidup dengan benar. Tapi diri kita sebagai teladan hidup bagi orang lain, kiranya kita mencerminkan Kristus dalam pikiran, tingkah laku kita kepada orang-orang sekitar kita yang kita anggap sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku,
rancanganmu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Ajaib segala rancangan